Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Rizandi dengan NPM B1A025164. Di sini saya ingin membahas materi tentang aspek sosiologis dalam penegakan hukum dalam masyarakat. Nah, yang pertama, penjelasan aspek sosiologis dalam penegakan hukum. Aspek sosiologis dalam penegakan hukum menitik beratkan pada bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Perspektif ini melihat bahwa yang pertama, hukum tidak hanya aturan tertulis, tapi juga perilaku masyarakat terhadap hukum. Kedua, penegakan hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ketiga, efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum atau illegal awareness dan penerimaan sosial. Dalam sosiologi hukum, hukum dianggap sebagai produk interaksi sosial. Penegakan hukum dianggap efektif apabila norma hukum, nilai sosial, dan perilaku aparat berjalan selaras. Menurut Emil Durkheim, hukum adalah cerminan solidaritas sosial. Artinya, jika struktur sosial masyarakat berubah, maka cara hukum ditegakkan juga harus menyesuaikan. Selanjutnya, penjelasan mengenai topik yang saya ambil. Topik ini membahas bagaimana penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat, kondisi ekonomi yang mendorong pelanggaran hukum, pengaruh kelompok sosial atau budaya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dan kondisi struktural seperti birokrasi, korupsi, dan akses keadilan. Bila suatu hukum tidak sesuai dengan nilai yang hidup di masyarakat, maka hukum tersebut akan sulit ditegakkan. Contohnya, terlihat pada pelanggaran lalu lintas, kasus kekerasan berbasis SARA, dan pelanggaran lingkungan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Sacipto Raharjo bahwa hukum harus dipandang sebagai institusi sosial yang harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya contoh kasus nyata dan kaitan sosiologisnya. Yang pertama, kasus mafia tanah dan sengketa lahan di Jawa Barat pada kasus 2021 sampai 2023. Kasus mafia tanah yang menimpa banyak warga di Jawa Barat, termasuk kasus publik figur seperti Irina Zubir, menunjukkan adanya jaringan oknum notaris, pejabat pertanahan, dan pelaku pemalsuan dokumen. Pada analisis aspek sosiologisnya, terdapat ketimpangan pengetahuan hukum. Banyak masyarakat tidak memahami prosedur sertifikasi dan pengamanan dokumen tanah, serta struktur sosial birokratis yang beresiko korupsi. Oknum pejabat bisa memanipulasi data pertanahan. Selanjutnya, pengaruh ekonomi. Pelaku kejahatan terdorong oleh keuntungan tinggi pasar properti, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan. Kasus selanjutnya adalah kasus pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 pada 2020 sampai 2021. Pada masa pandemi, banyak masyarakat yang melanggar aturan seperti tidak memakai masker, berkerumun, dan tidak mengikuti pembatasan kegiatan. Analisis sosiologisnya adalah budaya masyarakat sulit menerima pembatasan sosial, misinformasi dan hoax yang mempengaruhi perilaku masyarakat, tingkat ekonomi yang memaksa masyarakat tetap bekerja meskipun berisiko, serta ketidakseragaman penegakan hukum oleh aparat di berbagai daerah. Nah, kasus ini memperlihatkan bahwa tanpa perubahan perilaku sosial, aturan hukum kesehatan tidak berjalan efektif. Materi selanjutnya adalah hubungan dengan pengaturan hukum di Indonesia. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan aspek sosiologis ini meliputi A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1, B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, C. UU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan E. Mengatur kewajiban transparansi aparat, termasuk birokrasi pertanahan. Kaitannya dengan aspek sosiologis, satu adalah hukum hanya efektif apabila dipahami dan diterima oleh masyarakat. Ketimpangan sosial, korupsi, dan rendahnya pendidikan hukum dapat menghambat penegakan hukum. Dua, aparat harus menegakkan hukum secara konsisten agar kepercayaan masyarakat meningkat. Ketiga, masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan hukum agar tercipta kontrol sosial yang baik. Nah, kesimpulannya adalah aspek sosiologis memandang bahwa
hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kasus mafia tanah dan pelanggaran protokol kesehatan menunjukkan bahwa kegagalan penegakan hukum sering disebabkan oleh faktor sosial, bukan kurangnya peraturan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum, kepercayaan masyarakat kepada aparat, dan perbaikan struktur sosial menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.